Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel ya. Jag Channel hari ini tanggal 17 Juni 2021. Kita akan coba membahas ulasan-ulasan saham yang kita sudah coba pilih ya, beberapa saham. Kalau kita melihat dari penutupan kemarin tanggal 16 Juni 2021, IHSG ditutup posisinya minus 10 poinan atau 0,17% di level 6079 ya teman-teman. Dan kita melihat dari penutupan indeks Dow Jones semalam yaitu minus 265 poin atau minus 0,77%. Dan penutupan dari perdagangan komoditi di Amerika pun tadi malam sebagian komoditi turun ya. Tapi kita melihat dari indeks Dow Jones ini turun karena ada dari berita mengenai hasil rapat The Fed gitu kan, yang memberikan Fed memberikan sinyal dua kenaikan suku bunga pada tahun 2023. Jadi melihat dari pernyataan ini ditanggapi negatif oleh Dow Jones ya. Akhirnya Dow Jones pun turun gitu kan. Karena melihat dari inflasi Amerikanya sendiri yang terus meningkat gitu kan, jadi mungkin Fed sudah memberikan antisipasi ya, intinya itu. Dan keduanya kita melihat dari imbal hasil obligasinya pun yaitu di posisi naiknya cukup lumayan banyak ya, 0,73%-an ke posisi 1,581 ya, dari penutupan di hari sebelumnya yaitu masih di 1480-an gitu kan, kurang lebihnya di sini di 1480, jadi 0,73%-an ya, hampir 1%-an kenaikannya gitu kan. Saham-saham yang akan kita pilih pun mungkin beberapa saham yang kalau kita lihat masih pergerakannya masih cukup lumayan aktif juga gitu kan ya. Kita melihat dari ini dulu, IHSG. IHSG untuk hari ini masih akan bergerak di kisaran 6.000 sampai 6.090 sebagai resistnya ya. Supportnya antara 6.000-an gitu kan. Nah, posisinya juga cenderung melemah ya intinya ya IHSG ya. Karena masih tekanan dari regionalnya yang belum begitu bagus. Keduanya tekanan dari dalam negerinya pun mengenai kasus COVID yang terus meningkat. Oke teman-teman, kita langsung ke beberapa sahamnya, yaitu pertama Friend. Kita melihat Friend kemarin bergerak cukup lumayan bagus ya, tutupnya di 107 dari sebelumnya di 96, sempat turun sampai 95 dulu awal pembukaan, tapi ditutup naik sampai 107 ya teman-teman. Untuk Friend masih cukup menarik diperhatikan. Ada support sih di kisaran 100 ya, akan menguji level supportnya dia di 100 nantinya. Apakah dia akan mencoba turun lagi ke situ gitu kan. Untuk si Friend, perhatikan jika support tersebut atau Friend akan menguji level di 100-nya itu, antara 100 sampai 102 ya, supportnya di antara kisaran itu. Resistance berikutnya ya di 1013 ya untuk Friend ini. Jika 1013 pun bisa dilalui, ini kita melihat dari sini, nah ya 1020-nya nantinya bisa dilalui gitu kan. Ini 13 dulu nih, 13-14 ini ya resist ya. 13-14
dan menuju ke 120-nya ya. Di 113, 114 ini friend ada resist, mudah-mudahan bisa diberikin, maka arahnya 120. Nah, di situ level resist yang cukup lumayan kuat ya. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan menuju 150 atau dia akan bergerak antara 120 sampai 100 gitu kan, antara di situ ya untuk pergerakan friend. Jadi perhatikan jika di atas ada resist 113 114 kisaran itu, supportnya antara 100 sampai 102 ya. Kalau mau buy tunggu di antara kisaran 100 sampai 102 di situ ya. Gitu. Berikutnya untuk BGTG ya. BGTG kemarin tutup di pas posisi di atas MA5 sedikit ya, yaitu di 175 tutupnya, terendahnya sempat 152 menyentuh Bollinger Median atau Bollinger Tengah ya gitu, dan dia mental ke 175-an gitu kan ya, tertingginya sempat 185. Perhatikan teman-teman untuk BGTG yang ibaratnya sudah mulai mental kembali di atas EMA 10. Kalau emang dia mau bergerak kembali, dia harus posisinya di kisaran ada resist 190 ya, 187 sorry ya, 187 sampai 190. Ini resistnya dia untuk bergerak break, atau dia akan turun kembali ke level 168. Ada support juga di situ 168 ya di situ. Jadi perhatikan untuk teman-teman untuk BGTG yang ikutan BGTG gitu kan, di kisaran antara supportnya 168 dan resistnya di 185 187 ya di situ ya. Jika dia bisa break, mungkin arah berikutnya bisa ke 200-an gitu kan ya untuk si BGTG. Berikutnya ada Adaro. Adaro pun posisinya kemarin tutup di 1395. Resist 14-nya belum berhasil diberikin. Kalau menurut saya kemungkinan hari ini sih harusnya dia dengan melihat harga komoditi dan indeks Dow Jones turun, ada kemungkinan Adaro turun dulu. Ada support di 1350 untuk si Adaro ya. Support 1350 dan resist 14 harus diberikan dulu. Jika berhasil maka 1425 akan mencoba ke 1425 terlebih dahulu ya gitu. Untuk si Adaro resistnya 1425. Berikutnya ada Jirek. Ini saham-saham elektronik atau ya komputer, dan ini masih layak untuk diperhatikan. Untuk Jirek ini kembali dia setelah naik di sini turun dan di bawah EMA 10. Kemarin dia sempat menyentuh garis Bollinger mediannya tengahnya dan naik gitu kan, kembali di atas MA 5-nya yaitu di posisi 595 ya untuk kenaikannya. Dia kalau misalnya kemarin tertingginya sempat menyentuh ke 625. Jika 600 ini pun bisa dilalui, maka arah 625 dan resistnya 620-nya itu bisa diberikan kembali ya. 620 berarti arahnya sampai ke 625 resistnya di antara situ ya. Harusnya bisa diberikan sih. Kalau misalnya sekitar 600-nya bisa dengan volume yang cukup lumayan tinggi misalnya gitu kan ya. Kelihatannya sudah menarik untuk diperhatikan kembali untuk Jirek ya. Berikutnya ada ASA.
ASA bergerak di kisaran kemarin sempat mental juga naik di atas MA5-nya. Ini yang warna hijau. Tutup di 2390 untuk ASA. Terendahnya 2250 kemarin di bawah MA10, tapi tutup berhasil di atas MA5. Dan ada resist untuk hari ini di kisaran 2460 ini ya, 2460 posisinya resistnya. Jadi perhatikan teman-teman di antara kisaran 2460, jika break maka arahnya masih ke 2500-an ya untuk ASA. Berikutnya ada LPKR. LPKR posisinya sudah menarik juga dari sebelumnya turun terus ya. Tapi 3 hari ini sempat tertingginya di 232 turun sampai tutup 197, kemarin ditutupnya turun lagi di 184, dan kemarin di hari Rabunya naik lagi di posisi 190 ya. Sempat tertinggi 204-an. Nah, untuk si LPKR ini saya lihat sudah dia menyentuh level di MA200 dan mental kembali ke posisi tutup di posisi di bawah MA50 sih, tapi sudah lumayan menarik ya intinya. Ini harusnya sih sudah lumayan untuk diperhatikan ya untuk LPKR ya, karena dia yang masih cukup lumayan rendah untuk di grup Lipo kalau menurut saya ya. Untuk propertinya Lipo Karawaci ini saya lihat masih cukup menarik karena posisinya di sini satu udah golden cross, keduanya dia ini golden cross yang antara MA10 sama MA25, keduanya dia lagi mempertahankan di atas MA200-nya gitu kan ya untuk si LPKR. Jadi support di kisaran 181 gitu kan, supportnya di support LPKR 181, dan posisinya resistnya di posisi 200 gitu kan, masih resist di 200. Nah, jika 200-nya break kembali sih ini arahnya yang kemarin itu di sini ya 215 dan 230 nantinya. Yang kemarin itu ya. Di sini 230. Bisa dilaluin atau tidak gitu kan. Arahnya ke situ ya tahap-tahapnya. Berikutnya kita melihat ini Behit yang udah berapa hari ini dia auto reject terus gitu kan. Terakhir kemarin di 108 auto rejectnya. Nah, untuk hari ini saya lihat ini sudah mendekati MA10-nya dia. Nah, perhatikan jika emang dia bertahan di antara MA10 untuk hari ini, nah ada kemungkinan dia akan mental kembali ya teman-temannya. Jadi perhatikan dulu untuk Behit. Support MA10 ada di 103 gitu kan. Apakah dia akan mental dari tahanan MA10-nya atau dia akan melanjutkan turun ke arah 70-an lagi gitu kan, di bawah 100-an lagi gitu kan. Itu ya, jadi yang perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan dia mental ya. Jadi perhatikan support 103-nya untuk Behit ya. Gitu. Berikutnya ada Doin. Doin sendiri posisinya baru mental kemarin dari sebelumnya, dan ini melihatnya saya MA10 sudah mulai mau nge-cross ke posisi MA25-nya. Jadi ada kemungkinan akan melanjutkan untuk Doin ini naik kembali. Cuma perhatikan dulu untuk hari ini saya perhatikan kisaran di posisi 367-nya ya, 367-nya. Jadi teman-teman perhatikan dulu di 367 atau 366 di antara itu apakah bisa bertahan
dia ada support di situ dulu ya, perhatikan. Kalau emang dia break sih sebenarnya di 384 itu resistnya ya, 384 untuk si Doid ya gitu. Berikutnya ada JSKY. JSKY pun ini udah berapa hari ini dia bertahan, coba mempertahankan di atas MA 200-nya dia. Ini di MA 200-nya yang warna biru. Kalau emang dia berhasil bertahan, akan kemungkinan JSKY ini naik kembali menuju 190-nya ya, sampai 200-nya dia ya. Itu JSKY. Perhatikan support di posisi 172. Kalau emang 172 mental lagi, kayak kemarin juga sempat ke 172 tapi mental lagi tutup di 176. Support 172 dan 165 untuk di MA 10-nya ya. Gitu. Berikutnya ada IPTV. IPTV pun posisinya kita melihat sih dia sudah di bawah MA 200. Jadi perhatikan teman-teman, kalau dia nggak break di atas MA 200 menurut saya jangan dulu buy, karena ada kemungkinan dia akan melanjutkan turun kembali ya gitu. Tapi kan kita melihat di sini dia sempat sebelumnya kan hari Selasanya itu di 72 dan Rabunya tutup 76, ada peningkatan sedikit dan dia mental dari MA 25-nya. Saya makanya perhatikan di sini dia sih tutup di atas posisi MA 10 tapi masih di bawah MA 200 yang berdekatan ini. Jadi ada kemungkinan kalau dia nggak berani breaking di atas MA 200, kemungkinan turun masih banyak gitulah ya untuk IPTV. Berikutnya ada Agro ya. Agro kemarin emang cukup lumayan bertahan ya di antara 11 gitu kan, 1100-an. Dia sempat menyentuh hampir mendekati MA 10, kemarin turunnya di 1065. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencoba Agro masuk kembali, coba bertahan di 1050 ya. Antara di situ 1050 atau 1055 lah mendekati MA 10-nya. Nah, tapi kalau dia berhasil break di 1120, 1130 boleh buy gitu kan. Nah, perhatikan resist ada di 1185-an gitu kan ya di sana ya. Itu teman-teman ya untuk agronya. Berikutnya ada BKSW. BKSW kita lihat di sini masih sudah berapa hari ini turun terus dan menyentuh level MA 10 176 ya, tutupnya 177 gitu kan. Jadi perhatikan untuk BKSW, jika mental dari support MA 10 maka arahnya masih ke 192 sampai 200-an ya. Itu lumayan menarik sih sebenarnya untuk BKSW ya. Itu. Oke, berikutnya ada BMRI ya. BMRI ini pun berapa kali dia menyentuh level MA 200 tapi mental di atas lagi. MA 200 udah 4 hari ya dia mental di atas MA 200, berhasil bertahan gitu kan. Apakah hari ini dengan adanya berita Fed akan menaikkan suku bunga di tahun 2023 itu dia kembali naik atau dia akan turun di bawah MA 200-nya ya. Jadi perhatikan teman-teman untuk si BMRI ini ya gitu. Berikutnya ada BBYB. Yang sebelumnya ada berita bahwa BBYB dari Asabri jual saham BBYB berapa persen kemarin itu ya, jadi penurunan porsi saham Asabri di BBYB gitu kan, yang sebenarnya sudah naiknya cukup lumayan gitu kan BBYB ini gitu kan. Nah kemarin penutupan berhasil tutup di atas MA 10-nya kembali. Nah, apakah hari ini akan melanjutkan kenaikannya gitu kan di atas MA 200 yaitu 466 gitu kan, atau dia akan turun di bawah itu gitu kan ya. Nah, kalau kita perhatikan sih harusnya dia kembali mental ya. Target berikutnya sih antara di kisaran 500-an kembali harusnya ya.
resist yang berat untuk dia gitu kan, yang kuat, apakah dia bisa breaking di atas 500 gitu kan. Kalau saya rasa kita coba lihat untuk penentuannya di hari ini, dia akan kembali up atau dia akan melanjutkan penurunannya gitu kan. Itu untuk BPYB ya. Oke teman-teman, kita melihatnya untuk hari ini pergerakan IHSG sih masih di kisaran 6.000 sampai 6.090-an ya, di MA5-nya resistnya di situ, dan cenderung melemah gitu kan, dengan melihat dari Dow Jones-nya dan komoditinya sendiri, serta ada berita mengenai The Fed ada sinyal menaikkan 2 kali suku bunga ya di tahun 2023 itu. Jadi itu aja mungkin teman-teman, saya ingatkan kembali untuk kalau ulasan ini hanya sebagai ulasan ini hanya membantu Anda untuk menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham Anda ya. Itu aja dari saya. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses dan salam cuan selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.